Ya, kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan seorang ekonom yang piawai dengan jurus Raja Wali. Kepret. Bukan Serem ngepet ya. ngepret. Kali ini ada yang piawai juga, yaitu musisi yang sangat piawai. Barang lagu, main band, lagunya terkenal, pokoknya keren banget. Dan dia juga punya jurus maut. Apa itu jurus mautnya? Petik jambu. Wih, petik jambu. Musisi punya jurus metik jambu, siapa tuh ya? Entar dulu. Aku tahu lagunya. Tahu apa? This is disco. Ini jangan main-main loh. Ini nggak salah nih. Ini capres loh. Oh iya. Oh wow. Oh iya. Aduh, aku udah gatel nih mau nanya sama orangnya. Kita aja panggil kita aja panggil ya. ya. Langsung aja panggilin. Inilah Giring Ganesa. Wow. Aduh, Halo Mas Kak Giring, apa Hai, kabar? Mas Giring. Aduh, coba balik dulu kita mau baca apa sih jaketnya tulisannya. Anti-corruption political party. Wow. Silakan Mas Giring, apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sis semua sehat-sehat dong. Sehat. Soalnya kalau di PSI kan ngomongnya bro dan sis kan. Oh, sis iya. sama bro ya. Jadi sekarang semua manggil sis semua aman-aman sehat kan. Kita manggilnya bro dong kalau gitu. Bro, please. Berarti Bro Giring ya. Giring. Berarti bro capres. Boleh Bro aman. capres. Capres. Mantap. Tapi ngomong-ngomong soal capres itu kan sempat ramai banget ya. Ya, Ini capres, calon presiden, ini presiden Republik Indonesia atau presiden komisaris, ayo. Iya nih Kak Giring, karena yang bikin aku bertanya-tanya ya. Wow, lumayan pede juga karena kan dari partai Kak Giring sendiri yaitu Partai PSI, Iya. Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia itu kan belum dapat kursi di DPR, tapi kenapa Kak Giring segitu pedenya Kak? Jadi gini sis yang cantik ya, saya Giring Ganesa memang mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Hebat. Karena menurut saya sudah saatnya ada yang mewakili generasi saya. Dan misalnya kita berpikir bahwa di masa depan tuh miliknya kita. Sedang anak muda sekarang ada dua pilihan. Ya. Pilihannya pertama adalah ya cuma jadi penonton aja. ya. Penonton TV One hura-hura terus nanti ngetit-ngetit aja. Sebagai netizen gitu kan. Iya. Atau mau benar-benar terjun menjadi bagian dari proses perbaikan bangsa dan negara ini. Jadi memang ini adalah rembukan kita bersama. Iya. Dan kita pikir bahwa memang sudah saatnya di saat semua calon presiden belum ada yang ngomong mereka berani mencalonkan diri untuk jadi presiden, yaudah langsung aja Bro Giring sikat. Ya kita sikat lah kalau gitu. Oke. Nah, kenapa Kak Giring langsung memilih juga, wah saya siap di tahun 2024 untuk menjadi presiden. Dan ini kan deklarasi ini kan mengagetkan semua orang gitu loh, Kamu termasuk kita generasi kamu juga muda. kaget. Kan aku Oh, juga wow. kaget. Pas aku lihat langsung ayam gitu. Shock gitu kan. Iya kan? Mengagetkan Lolita Dan tuh. ini kan langkah yang besar gitu terutama untuk generasi muda gitu ya. Langkah yang besar ini menimbulkan banyak pro kontra pastinya. Ada yang mengapresiasi, tapi kalau tadi Bro Giring menyebutkan netizen, banyak juga netizen yang akhirnya sorry to say mencemooh atau menghujat gitu. Memandang Bagaimana sebelah tanggapan dari mata Mas lah ya, Loli Bro ya. Giring ini? Nih Iya, ada komen-komennya. banyak. Oh iya benar, oke. 2024. Mimpi adalah kunci. Ini lagunya Laskar Pelangi sampai dibawa-bawa nih. Ini sampai temen ini Ernest ya, Ernest Belakasan yang PS Iya, juga. Kak Ernest. Tuh kan. Ya kalau saya pribadi sih happy ya, happy bahwa mau itu pro atau kontra berarti kan netizen dan juga Indonesia ikut membicarakannya ya dong. Iya. Tapi gini loh Giring, kalau kita ngelihat cemooh dari netizen itu kan masih ada di luar lingkaran kita gitu. Tapi kalau dari keluarga sendiri, dari istri gimana? Waduh kalau istri saya sih yang lucu ya Olga ya. Dulu waktu saya masuk ke PSI dan nyalek, dia sampai nangis. Oh Sis iya? Olga. Iya. Kenapa? Karena waktu itu beberapa saat sebelum saya masuk ke PSI kan saya sering ngeluarin video tuh di Iya, Facebook. aku lihat itu mana-mana. Kalau- Giring Nalar. Oh ya, Iya, Giring aku nonton. Nalar. Tapi di saat itu juga di video itu timnya Opini waktu itu juga mendapatkan begitu banyak kayak message direct message masuk ancaman-ancaman bunuh dan yang lain-lainnya. Oke. Gue bunuh lo, kalau ketemu gue bunuh. Nah itu yang bikin Cynthia waktu itu sampai nangis. Deg-degan gitu ya. Wah gila kamu masuk politik, kamu orang gila apa gimana gitu kan. Bahaya, politik itu bahaya. Iya. Tapi begitu aku bilang, ya ini alhamdulillah aku jadi PLT Ketua Umum dan mencalonkan diri jadi presiden.
Wah, oke. Udah biasa Oh aja. iya, serius? Ya udahlah gitu, laki-laki gue emang ada emang mimpinya besar gitu kan. Tapi aku sempat baca satu informasi. Katanya nih istrinya bilang kalau Bro Giring jadi presiden rela diduakan. Terus anak minta PR dihapuskan. Nah yang jadi pertanyaan buat istri-istri muda kayak saya nih ya Bro Giring ya. Bukan diduain, maksud saya diduakan. Maksud saya istri saya bilang waktu itu statementnya adalah yang paling penting Mas Giring fokus untuk negara dan bangsa. Saya sudah bisa jagain keluarga juga kok gitu. Yang kedua kalau bisa ngapusin PR itu biasalah anak-anak saya kan lucu-lucuan lah. Karena mereka masih belum mengerti perspektif ya presidensi itu seperti apa. Kayak contohnya kayak Jasmina. Jasmina anak saya yang sekarang masih TK mau masuk SD. Dia tuh Jasmina you are so beautiful. No, stop calling me beautiful. Oh ya? You should call me presiden. Oke. Padahal saya ini juga nggak ngerti the whole concept of presiden itu apa. Cuma gara-gara kita setiap hari ngomongin tentang presiden, ya dia akhirnya ya udah dia ngomongin itu. Oke, di dalam politik tuh nggak ada lawan dan kawan abadi. Semuanya abu-abu. Karena kadang-kadang mau nggak mau, suka nggak suka, temannya itu kepentingan, ya kan? Bukan hubungan lagi nih, udah kepentingan temannya. Nah, ada nggak yang sudah tidak ada menjadi teman Mas Giring lagi? Atau yang tadinya enemy sekarang jadi temannya Mas Giring karena politik? Nah, contohnya kayak misalnya saya sama sahabat saya Ahmad Dhani gitu ya. Ahmad Dhani kita tahu betapa kerasnya dia sama pemerintah yang sekarang. Tapi kalau udah ngobrol bareng, ya udah ya kita agree to disagree. Dan dia tahu gitu bahwa we are agreeing to disagree. Dan I respect his opinion dan dia juga respect dengan opini saya. Dan lucunya Ahmad Dhani adalah seorang musisi yang sangat-sangat saya kagumi. Bayangin kalau nggak ada Dewa 19 mungkin dulu nggak ada Niji. Iya kan? Karena Dewa 19 yang menginspirasi Niji untuk ngeband. Dan kita tuh mengidolakan sekali karya-karyanya Ahmad Dhani. Tapi in terms of visi kita mengenai negara, prinsip kita berbeda, ya udah. Ya we agree to disagree. Oke, tapi ini kan jadi politikus tuh modalnya gede ya lo ya. Pastilah. Kemarin kan Mas Giring sempat maju caleg. Nah, tapi nggak lolos. Lolos dong. Oh, nggak ini. PSI-nya nggak lolos. PSI-nya nggak lolos. Kalau boleh tahu. Karena kita sempat ngomongin modalnya gede. Modalnya berapa sih Mas kemarin Mas? Ya banyak sih, banyak. Tapi yang paling besar tuh lebih ke modal tenaga dan waktu sih. Ini nggak miliaran rupiah ada nggak Mas Giring? Karena Kak biasa Kalau soal duit cewek iya ya. Karena biasanya kan kalau misalkan masuk dunia politik tuh lumayan ngeluarin budget yang gede loh Kak. Nah, kalau tadi Bro Giring bilang untuk maju jadi caleg, ya besar lah tapi besarnya nggak besar-besar banget. Untuk maju jadi capres modalnya berapa nih? Lebih besar, gede dong. Besar. Tapi balik lagi bahwa gue selalu ingat kata-kata Pak Jokowi bahwa dia waktu itu maju dan menang memang semuanya dari donasi juga gitu. Saya juga waktu itu menang, waktu itu saya jalan juga karena donasi. Oh, jadi caleg sempat ada crowdfunding juga ada ya? crowdfunding. Itu yang paling benar di demokrasi. Kalau menurut gue ya, bahwa orang-orang yang mau berkontribusi, tapi kalau misalnya nggak bisa lewat tenaga, ya pasti mungkin lewat uang. Tapi happy nggak sih dengan hasil kemarin walaupun gak lolos partainya di DPR? Oh, that's a good question ya. Nggak apa-apa, Ya, jujur aja kalau soal jujur, kita. jujur. Ya sempat terpukul lah, namanya juga manusia ya. Saya masa saya harus ngomong, wah enggak loh. Enggak mungkin lah. Saya kan Epic manusia stroke gitu. normal gitu kan, manusia normal yang karena waktu itu kan sebetulnya lebih sedihnya adalah melihat relawan-relawan Sobat Giring yang waktu di saat hari pemilihan umum dan quick count itu bahwa PSI-nya nggak lolos, terus habis itu Sis Grace pidato dan mereka menangis semua bahwa ini kan mereka perjuangan bersama. Iya. Itu yang bikin saya sedih. Iya. Kak Giring, abis ini kita lanjut ngobrol lagi ya. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Hai, kembali lagi di Saatnya Perempuan Bicara. Masih bersama seorang musisi sekaligus politisi muda, Bro Giring Ganesha. Nama lengkapnya ini Bro Giring Ganesha Jomario, betul ya? Tapi lebih akrab disapa Giring Niji. Emang gak lepas ya, gak bisa lepas Gak dari apa-apa. nama band yang membesarkan namanya. Tapi blessing dong. it's a blessing, I know. Apa kabar sih Niji sekarang Mas? Baik, Baik ya? tetap aktif. Dan ya kan sekarang kan juga karena masa pandemi kan jadi ya memang lagi nggak ada manggung-manggung dan lain-lain. Cuman kayak serasa saya kalau saya liatin tetap aktif berkarya pasti ya. Iya. Nah, Kak Giring, ngomongin band nih, aku tuh pernah dengar Wow. katanya Kak Ini denger-denger Giring sempat bersitegang dengan
Pasha Ungu. Oh, Karena Kak Giring Hey, berkomentar ketawa loh. tentang Jakarta. Oh my God. Ya balik lagi itu kan we agree to disagree kan. Mungkin waktu itu Pasha punya kepentingan misalnya memang dia supportnya Pak Anies Baswedan. Ya kan ya silahkan gitu kan. Dan ya mungkin waktu itu Pasha sendiri mungkin ada kepentingan yang lain. Mungkin he's running buat gubernur DKI Jakarta mungkin atau yang lain kita nggak pernah tahu. Tapi ya nggak ada yang bersih tegang lah ya, namanya juga politik Tapi ya. hubungan We agree to baik-baik- disagree, baik-baik aja loh. Baik-baik aja sama Baik-baik Kak Pasha udah aja. ketemu lagi. Iya, Nggak juga sih. Sejujurnya terakhir kali ketemu sama Pasha itu ketika dia ke kantor DPP PSI waktu dia mau maju sebagai wakil gubernur. Oh, soan di situ. Iya, Dia iya. sowan dan minta rekomendasi dari kita, dari PSI ya. Kita berikan dong rekomendasi dari PSI karena kita temenan kan. Iya, iya. Tapi kalau untuk isu yang tadi mungkin ya we have to agree to disagree. Tapi karir politik yang sekarang dibangun meyakinkan istri, meyakinkan keluarga ya. Yang paling aneh nasihatnya ada gak sih Mas? Kamu kalau jadi politikus atau nanti jadi pemimpin, entah gubernur, entah calon presiden, harus begini. Ya itu apa yang paling unik mungkin permintaannya? Istri saya itu tahu bahwa saya adalah orang yang sangat menyayangi anak-anak saya kan. Dan dia selalu ngomong, kamu ya amit-amit jangan ampe ya masuk KPK ya. Nanti kamu masuk KPK kamu gak bakal ketemu no keribo-keribo. Kan 3 anak keribo semua kan. Gak bakal ketemu nih keribo-keribo ini loh kalau misalnya nanti kamu sampai masuk KPK gitu. Yang bilang tenang enggak lah. Dan istri saya juga tahu bahwa ya kita hidupnya ya cukup, yang penting cukup lah. Istri pernah gak kayak, awas lo kamu kegoda sama cewek lain. Gak suka ke anak kan. Soalnya deg-degan juga waktu itu sempat lihat salah satu videonya Mas Giring ya. Sosial eksperimen tapi Itu ke istri sosial eksperimen sendiri. tapi bikin Ya panas ampun. cewek-cewek loh. Itu ngambeknya berapa lama? Wah lama, enggak lama. Jadi sampai mama masih cubit-cubitin. Istri saya kan gitu kan, jadi kalau dia masih kesel, masih kesel itu malam-malam kalau aku udah tidur, tiba-tiba cubit aja. Bayangin lagi deep sleep, udah ngorok, udah enak. Kaget. Dicubit. Itu perasaan yang paling gak enak sedunia. Lagi mimpi dicubit bangun terus langsung mikir, waduh salah apa gua gitu kan. Udah tahu. Jadi dia biasanya gitu nyubit gitu kan. Terus Tapi nanti baru, bener nggak pertanyaan saya tadi, harta tahta wanita tuh bener nggak sih? Iya. oke kita langsung ke jawaban itu ya. Iya. Ya gini aja sih. Dulu kayaknya waktu ngeband kayaknya cobaannya lebih berat sih daripada ini sih. Oh ya, lebih Waktu berat di ngeband. band daripada di politik. Buat Cewek. wanita Iya. lebih berat, iya. Oh. Dan istri saya tahu banget gitu. Jadi waktu pacaran dia sampai ya lo biarin aja deh bandel dulu deh. Sok silahkan bandel. Terus diambil kesempatan bandel itu. Kok- Mendingan mantan bandel Mas Giring daripada baru bandel. Iya, jadi bisa dibilang mantan bandel gitu. Jadi maksud Udah saya puas ya sekarang ya. udah bukan puas lagi, udah enough lah, udah enough. Gitu. Jadi, tapi ya maksud saya istri saya tuh tahu gitu bahwa ya udah dia berapa kali ngegapin cuman nggak mau bilang, dipendem. Tapi begitu udah nikah ya dia pengen ngomong, dia langsung ngomong, aku tahu loh kamu A B C D E. Nah lu. Tapi jangan diulang lagi ya. Oh siap, Siap Pak Bos. siap bu. Gitu. Nah Bro Giring kan bisa dibilang berarti sekarang sudah sangat siap untuk nyapres di 2024. Suka mantau-mantau berita gak sih terkait nama-nama yang disebut-sebut akan meramaikan bursa capres 2024? Ya enggak lah. Karena dari tahun lalu juga namanya itu-itu aja, itu-itu lagi kan gak ada yang berubah sama-sama aja kan. Ya pasti ya Pak Prabowo, Pak Ganjar, terus Pak Anies ya kan. Terus ada Pak Ridwan Kamil, terus ada Pak Sandiaga Uno ya nama-nama itu lah senior-senior yang saya hormati gitu kan. Oke, tapi kalau ditantang misalnya, wah Mas Giring ada nih tiba-tiba surat rekomendasi datang. Mas Giring jangan jadi capres deh, wapres aja. Mau? For the long game sih ya kita lihat bahwa politik itu cair ya. Ya. Tapi kalau kita ngomongin for the long game, misalnya memang kesempatannya adalah dari wapres dulu menjadi calon presiden ya. Mau. Ya kita hitung-hitung lagi sih. Oke, ditantang lagi, Mas Giring. Gak bisa nih jadi wapres. Ada nih tapi, gubernur di tempat yang sangat hot seat, seksi lah. Oh. Gubernur DKI katakan. Mau gak? Ini jago nih, asik nih. Kalian memang perempuan yang luar biasa ya. Luar biasa ini. No, Balik lagi, this is about taking chance. Are you gonna take them or not? pertanyaan besarnya adalah the long game-nya adalah presidensi kan. Oke.
Sekarang kita harus hitung ulang lagi bagaimana kalau misalnya memang taking chances untuk jadi gubernur DKI Jakarta. Misalnya itu juga bisa memperkuat jalan untuk bisa Betul, itu sangat ke depan. memperkuat. Ya bisa What do you juga. think? Bisa? Ya kita hitung lagi, balik lagi kita hitung lagi. Wah. Wow. Kita tunggu ya. Saya mau tanya apa tadi? Satu lagi Kak. Penasaran kita ya. Tunggu, jangan ditambah lagi. Kalau misalnya itu bisa ditawarin stripping sinetron mau nggak? Wah, tunggu dulu. Itu nggak bisa tuh kayaknya. Tapi Panjang. duitnya Enggak, banyak lagi kan. loh. Duitnya banyak. Berat nih Kak pertanyaannya. Apa? Jokowi lagi, bukan? Mau datang, bukan? Apa yang bisa membuat Kak Giring meninggalkan politik? Nah, loh. Wow. Apa tuh? End game-nya nih, end game nih. Yang End pasti game-nya bukan apa? stripping Tadi kan sinetron udah long sih. game, sekarang end Tadi game-nya udah apa? ditolak. Ya endgame-nya kalau sudah dua kali menjabat jadi presiden lah. Iya dong, kan endgame kan. Endgame-nya dong. Terus bisa istirahat, habis itu bisa jadi negarawan, habis itu bisa bantu yang muda-muda gitu kan. Saya juga tahu bahwa saya akan bekerja kok sampai saya mati gitu ya. Tapi nanti mungkin dah umur 60-70 udah lebih ngomong lah. Ngasih legacy ke yang muda-muda itu jauh lebih penting sih menurut saya sih. Wah luar biasa Wow, loh. iya. Mungkin ada satu message yang mau dikasih tahu juga dengan Mas Giring ada di sini ke pemuda yang ada menyaksikan di Saatnya Perempuan Bicara. Terakhir. Ya buat semua anak-anak muda yang menonton sih, saya cuma bisa bilang kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu. Kita jangan sampai ngasih bangsa dan negara ini atau apapun ya ke orang-orang yang mungkin tidak mengerti tantangan kita di masa depan. Tantangan kita di masa depan banyak loh. Ada climate change, iya kan? Terus ada renewable energy. Terus ada masalah ngomong yang paling simpel ya sekali ngetop tuh masalah Bitcoin, iya enggak? There are so many challenges yang mestinya bisa bisa kita regulasikan dengan baik dan cepat kalau misalnya memang orang-orang yang di dalam parlemen orang-orang yang mengerti tentang tantangan anak muda zaman sekarang. Kita sekarang selalu berpikir tentang GDP, tapi kenapa nggak kita mulai mikirin tentang indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia itu juga penting harus kita perjuangkan juga sih. Jadi cari ruang bahagiamu dan bangun Indonesia di saat kamu masih muda ya. Yes. Thank you ya Mas Giring Terima ya. kasih. Terima kasih banyak. Semoga dilancarkan semua usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini juga menutup ya jumpa kita di Saatnya Perempuan Bicara di minggu malam kali ini. Senang sekali nanti kita semangat nih mulai hari Senin nih. Mungkin mau jadi capres loh Li. Aku kali. Terima kasih sudah bersama kami. Kita ketemu lagi minggu depan bersama dengan sesi saya ada Lolita Agustin, ada Olga Lydia dan juga Sahila Hisham. Sampai ketemu lagi. Kita pamit undur diri ya. Sampai jumpa. Bye.